Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Naim, masih di sekitar as-salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa momen. Kali ini adalah momen yang ke-8, yaitu inda istima'il qaumi wa qabla tafarruqihim, ketika bersatu ya dengan banyak orang, dengan kaum, dan sebelum berpisah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dzikrillah wa salatin 'alan nabiyyi illa qamu an antani min jifatin. Tidaklah berjumpa, tidaklah berkumpul kaum atau berpisah tanpa zikir kepada Allah dan salat kepada Nabi, illa qamu, melainkan mereka berdiri, antana min jifatin, berdiri dari sesuatu yang lebih bau daripada bangkai, katanya. Ya, jadi kalau kita bersatu, berkumpul dan berpisah tanpa menyebut nama Allah, tidak berselawat pada Nabi, maka persatuan dan perpisahan kita itu lebih bau, lebih menyengat daripada bangkai. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi, qala, Nabi bersabda, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk suatu kaum di suatu majlis, lam yadhkurullaha fihi, tidak ingat Allah, wa lam yusallu ala nabiyihim, dan tidak berselawat pada nabi mereka, illa kana alaihim tiratan, kecuali ada keganjilan. Maksudnya belum lengkap, ya, belum pepek. Fa in syaa adzabahum wa in syaa ghafarahum, maka jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksa mereka, dan kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Abu Hurairah, dari Nabi, qala, beliau bersabda, ma qa'ada qaumun, kalau tadi jalasa ya, sekarang qa'ada. Yang pertama ijtama'a, bersatu. Jadi apa bedanya jalasa dan qa'ada? Kalau jalasa itu duduk, tadinya berdiri. Kalau qa'ada tadinya berbaring lalu duduk. Ya, dari manapun mereka berasal, dari posisi apapun, nah ini sama. Tidaklah duduk suatu kaum maq'adan, di satu tempat duduk, la yadhkurunallaha, tidak berzikir pada Allah azza wajal, wa yusalluna ala nabiyyi, dan tidak bersolawat pada Nabi, illa kana alaihim hasratan, melainkan atas mereka kerugian yaumal qiyamah, di hari kiamat.
wa in dakhalul jannata litsawabi, meskipun mereka masuk surga. Ya, jadi merasa eman. Kenapa kurang gitu ya. Jadi kita duduk berpisah, ya itu harus dilengkapi dengan sholawat pada Nabi. Yang kesembilan, inda wurudi zikrihi salawatullahu salamu alaih. Saat wurud, saat ada sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas ibni Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah qala, Rasulullah bersabda, man dzukirtu, orang yang disebut, ya, orang yang aku disebut indahu, di sisinya, orang yang aku disebut di sisinya, fal yusalli alayya, maka hendaklah dia bersalawat padaku. Fa innahu, maka sesungguhnya, man shalla alayya marratan, orang yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyran, Allah akan membalas salatnya 10. Wa an Ka'ab bin Ujrah, dari Ka'ab bin Ujrah, hadis tadi perawinya itu tadi ya, Anas, ini dicatat oleh perawi dalam Nasa'i, Bukhari tuh ya, isnaduhu jayyidun. Nah, menurut An-Nawawi isnadnya baik. Ibnu Qayyim mengatakan isnaduhu sahih. Ya, kitab-kitabnya lebih dari satu. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, uhdurul mimbara, hadirilah mimbar. Fahadarna, maka kami pun hadir. Jadi Rasulullah pernah mengimbau, ayo hadir. Nah, kami pun hadir. Falam martaqa darajatan qala amin. Saat beliau naik ke satu undakan ini, beliau mengucapkan amin. Fala martaqa tsaniyah, naik lagi ke undakan berikutnya, beliau bersabda amin. Fala martaqad darajat tsalitsah qala amin. Sampai di undakan yang ketiga, begitu pula beliau mengucapkan amin. Falamma nazala qulna ya Rasulullah, ketika beliau turun, ya, lalu beliau bicara, ya, nggak disebut bicaranya apa. Setelah turun, kami bertanya, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yaum syai'an ma kunna nasma'. Ya Rasulullah, kami mendengar dari Anda hari ini sesuatu yang kami belum dengar, yaitu tadi amin 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 itu apa maksudnya? Qala, beliau menjawab, inna Jibrila, sesungguhnya Jibril aradoli, datang kepadaku, show, ya, memperlihatkan sesuatu padaku. Faqala ba'uda man adraka Ramadan. Beliau berkata, Jibril ini kepadaku, ya, berkata, jauh. Man adraka Ramadan artinya sayang, ya, jauh itu sayang, itu sayang sekali. Orang yang menemukan Ramadan, menjumpai Ramadan, falam yughfar lahu, dosanya tidak diampuni. Sayang banget, ya. Ada yang mengalami Ramadan, mendapati Ramadan, tapi Ramadan habis, dosanya tidak diampuni. Qultu amin, lalu aku menjawab amin. Jibril ngomong begitu, saya ucapkan amin. Falamma raqitu tsaniyah, maka ketika aku naik ke undakan yang kedua, qala, Jibril berkata, ba'uda, sayang sekali, ya. Ba'uda ini jauh artinya. Man dzukirtu indahu, orang yang disebut aku, orang yang aku disebut, ya, dibalik. Orang yang aku disebut di sisinya, falam yusalli alaika. Dzukirta, orang yang kamu disebut, orang yang kamu disebut di sisinya, lalu dia tidak berselawat padamu.
Ini kata Jibril. Fakultu amin. Aku pun menjawab amin. Falamma raqitu salisa, ketika aku naik ke undakan yang ketiga, qala, Jibril berkata, ba'uda man adraka abawi kibar, sayang sekali man adraka abawaihi, orang yang menemui, menjumpai kedua ayah bundanya al-kibara, usia lansia, sudah kibar, indahu, di sisinya, au ahadahuma, atau salah seorang di antara keduanya, falam yudkhilahul jannah, tapi keduanya tidak memasukkan dia ke surga. Ya, qultu amin, aku pun menjawab amin. Jadi singkatnya, saya ulangi lagi. Suatu saat sahabat melihat ada kelakuan yang berbeda dari Rasulullah, ya. Ketika beliau naik mimbar, selangkah dia mengucapkan amin, naik ke atas, selangkah amin, selangkah amin. Sahabat tidak mengerti apa itu amin, amin, amin. Maka amin pertama, ya, kata Rasulullah, tadi Jibril datang kepadaku memberikan pernyataan. Satu, sayang sekali itu, ya, orang yang menjumpai Ramadan sampai habis, dosanya tidak diampuni. Yang kedua, beliau naik lagi, Jibril mengatakan, sayang sekali ketika engkau disebut, namamu disebut di sisinya, di sisi orang itu, dia tidak bersalawat padamu. Yang ketiga, ada orang yang menjumpai kedua orang tua masih hidup atau salah seorang dari mereka, lalu tidak menservis, ya, maksudnya tidak berbakti kepadanya, sehingga orang tua tidak memasukkannya ke surga. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rogima anfu rajul. Rogima ini gerumpung. Gerumpung itu apa? Hidung seseorang. Gerumpung itu potol, coplok. Ya, gerumpung bahasa sini. Ya, di Indonesia kayaknya susah. Cacat, ya, mungkin cacat hidung seseorang. Kenapa dia cacat? Dzukirtu indahu, aku disebut di sisinya, falam yusalli alayya, dia tidak bersalawat padaku. Wa ragima anfu rajul, sama kayak tadi, gerumpungnya hidung seseorang, dakhala alai Ramadan masuk padanya, tsumman salakha, kemudian habis Ramadannya selesai, qabla ay yaghfara lahu, sebelum dosanya diampuni, kayak tadi, ya. Kemudian rogifa anfu rajul, rugi, ya, artinya gerumpung hidung seseorang, adraka indahu, seseorang menemu di sisinya, abawahu, kedua orang tua, al-kibar, lansia. Jadi ada kedua orang tuanya lanjut usia, ya, lanjut usia itu kan kalau benar-benar lanjut itu identik dengan pikun, cerewet, mengeluh, gitu. Itu orang tua, ya, karena penglihatan, pendengarannya sudah kurang, rasanya, pokoknya indra sudah berkurang. Itu yang membuat dia emosi, mudah emosi. Ya, istilahnya kalau di tes tensinya itu naik terus. Kalau pakai tes meter, ya, meteran, tensinya naik terus. Falam yudkhilahul jannah, jadi ada orang yang mendapati kedua orang tuanya lansia, tapi kedua orang tua itu tidak memasukkannya ke surga. Nah, bagaimana supaya masuk surga? Ya, dia harus birrul walidain. Birrul walidain itu ada dua. Satu, tidak menyakiti. Yang kedua, melayani. Nah, kebanyakan kita
Kebanyakan kita tidak menyakiti. Tidak menyakiti. Bagaimana cara supaya tidak menyakiti? Jauh dari orang tua, nggak mau jadi satu. Misah. Ya. Tidak mau menyakiti. Nah, itu baru sebatas ihsan. Kalau kita tidak menyakiti itu namanya ihsan, tapi belum sampai bir. Kan kalau walidain itu kan tingkatannya birrul walidain. Nah, birrul walidain itu tambah satu lagi, melayani. Jadi tidak menyakiti, membantu. Kan ada dua, akhlak kan ada 4 kan. Satu tidak mengganggu, yang kedua membantu, yang ketiga senantiasa tersenyum, yang keempat sabar. Nah, kumpul ya ketika kita berhadapan pada orang tua. Nah, itu baru birrun walidain. Jadi tingkat kebaikan yang tertinggi itu adalah birrun. Kemudian dari Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini cucu Nabi ya, radhiyallahu anhuma anin Nabi, dari Nabi. Qala bakhilun, bakhil. Man dzukirtu indahu, orang yang aku disebut di sisinya, falam yusalli alayya, dia tidak berselawat padaku. Nah, ini dia hadis yang ini disebut bakhil. Kalau tadi rugi ya. Tuh ya, itu momen yang ke-9. Yang ke-10 inda tarafayin nahar. Ketika ada di kedua tepi siang. Dua pinggir siang. Berarti apa siang tuh? Pinggirnya. Ya pinggirnya malam sama mau habis, start dan finish ya. Dari Abi Darda radhiyallahu an, dari Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang berselawat padaku, hina yusbih, saat subuh, wa hina yumsi, dan saat petang. Yumsi itu sore ya. Nah, sore itu semula saya kira maghrib, karena kan tepi kan, tapi ternyata banda asar. Jadi yumsi itu banda asar sampai maghrib, bukan maghrib sampai isya, bukan. Saya kira kan tepi siang tuh ujung dengan ujung, subuh nih, ya kan? Jadi sebelum terang, itu kan subuh. Jadi kita dianjurkan ya berzikir lebih banyak daripada biasanya di setelah subuh, pada waktu setelah subuh dan setelah asar. Ashran, barang siapa, wahina man shalla alayya, kata Abi Darda, barang siapa yang berselawat padaku hina yusbih, ketika subuh, wahina yumsi, dan ketika tadi mananya sore ya, ashran 10 kali, adrokathu syafaati, maka dia akan mendapat syafaatku yaumal qiyamah, di hari kiamat. Hadisnya ini perawinya Haythami, Tabrani, wa isnaduhuma jayyidun wa rijaluha wuthiqu. Isnadnya baik, rijal-rijalnya, perawinya itu juga dipercaya. Unzur Majma' Zawaid, ini terdapat dalam kitab Majma' Zawaid. Kemudian oleh Albani ya, mendapat stempel Hasan. Nah, Albani tukang memberi stempel ini, ceplok, sahih, ya kan? Kalau benda kan purbakala tuh teliti, oh asli, plok asli, stempel. Nah itu, jadi ada ulama yang tukang stempel, di antaranya Albani, karena beliau jago ya, beliau mahir bilangin. Tapi beberapa orang jadi benci, ada yang pro dan kontra. Emang apaan tuh Albani, si tukang arloji katanya, menghinanya, tanpa mereka tahu kapasitasnya ya. Albani itu punya ingatan yang luar biasa.
dan hidup di zaman kita. Di zaman kita ini dia meninggal nggak tahu di abad ke-20 ini. Jadi semula ketahuan kecerdasannya itu saat dia datang di Arab Saudi dalam keadaan miskin, sehingga dia profesinya membetulkan arloji, karena dulu kan arlojinya bukan seperti sekarang ya, digital. Kalau dulu kan pakai yang anu tuh. Itulah yang zaman dulu yang goyang-goyang itu. Nah itu dia pinter di bidang itu. Suatu saat museum atau perpustakaan kerajaan itu terbakar dan belum banyak salinan buku-buku. Salinan buku-buku belum banyak. Seperti sekarang kan udah banyak ya, terbakar dia bisa di softwarenya di print out sekarang mah. Nggak perlu khawatir, sekarang sudah ada filenya. Nah, kalau zaman dulu kan belum itu. Nah, jadi kalau terbakar ya udah, nggak ada stok ya udah, hilang aja. Nah, ternyata Albani itu bisa menulis dari pertama. Ya, kita saja sejago-jagonya pejabat, dia suruh nulis undang-undang dasar dari awal sampai akhir, nggak mungkin ingat ya, urut-urutannya. Tapi dia bisa ingat tuh. Itu orang baru tahu, salut pada beliau. Dan tentu sudah diuji banyak sekali itu, diuji. Ternyata benar. Kan ingatan yang luar biasa itu. Seperti Anda ini hadir di majelis ini, ingat nggak yang saya omong dari pertama tuh? Tolong urutkan. Wah, iya, kadang-kadang dapatnya sepotong dua potong. Kan sahabat tuh ingatannya kuat, sehingga Rasulullah tuh ngomong nggak ditulis lagi, dia ingat. Jadi andalannya ingatan, bukan tulisan. Kan luar biasa itu, nanti disampaikan lagi, ingatan lagi. Maksudnya yang denger ini nggak ditulis tuh Nabi tuh ngomong begini, nggak begitu, ngomong lagi gitu ya. Jadi mengandalkan ingatan. Tapi giliran Quran, beberapa sahabat berinisiasi untuk menulis, dan di zaman Rasulullah sudah ditulis, karena khawatir namanya orang kan ya akan lupa. Nah, apalagi hufad, ahli-ahli Quran di zaman-zaman awal banyak yang syahid. Ya. Di zaman dulu hufadnya itu mujahid dan muhafidh. Kalau sekarang ada muhafidh tapi bukan mujahid, mujahid bukan muhafidh ya. Sekarang ada orang yang semangat perang tinggi tapi menguasai agamanya kurang, menguasai agamanya banyak tapi nggak mau perang, atau tidak tertarik untuk berdakwah. Kita lanjut. Kemudian jadi itu ya, barang siapa yang di pagi dan di sore hari membaca salawat pada Nabi, maka akan mendapat syafaatku di hari kiamat. Itu momen yang ke-10. Yang ke-11, indal wukuf ala qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdiri di sisi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tapi nggak bisa lama-lama ya. Dari Abdullah bin Dinar, qala ra'aitu Abdullah ibna Umar. Nah, kalau dikubur Nabi itu kan yang ngomong bukan Nabi, wong Nabi belum dikubur kan? Kalau wukuf ya, berdiri depan kubur Rasulullah kan, Rasulullah nggak mungkin mencontohkan, wong dia belum dikubur kan? Nah, ini yang mencontohkan Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar ini adalah sahabat, anak dari Umar bin Khattab ya. Yaqifu ala qabri Nabi. Jadi kata Abdullah bin Dinar, saya melihat Abdullah bin Umar berdiri ya di atas kubur Nabi. Fa yusalli ala Nabi, lalu beliau bersalat pada Nabi, wa yad'u li Abi Bakrin wa Umara, dan berdoa untuk Abu Bakar dan Umar. Jadi urut ya. Jadi di Madinah itu ada tiga kubur, yaitu Rasulullah paling kiri, Abu Bakar, Umar, berurutan. Apa terbalik? Rasulullah dulu ya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Tapi sekarang itu hanya lobang-lobang saja.
Kita belum, nggak lama-lama di situ udah diurak. Jadi kalau udah ramai sekali sambil jalan nggak bisa diam sebentar, nggak bisa. Jalan. Karena di sana udah ngantri banyak. Yang ke-12, indal khuruj ila suq, ketika keluar ke pasar. Keluar ke pasar, maksudnya kita keluar dari rumah mau ke pasar, ya. Jadi keluar dari rumah masuk ke pasar. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana, menceritakan kepada kami Abu Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Haddatsana Muhammad bin Bishr, menceritakan kepada kami Muhammad bin Bishr. Haddatsana Musy'ir, menceritakan kepada Musy'ir. Jaddatana, haddatsana, ya. Haddatsana menceritakan kepada kami Amir bin Saqif an Abi Wa'il qala ma ra'aitu Abdullah jalasa fi ma'dubatin wala janazatin wala ghairi dzalik fayaquma hatta yahmadallah wa yusni alaihi wa yusalli ala nabi. Aku tidak pernah melihat Abdullah duduk, ya, di satu jamuan, dan tidak pula janazah, dan tidak pula berdiri selain itu, ya, tidak pula selain itu. Maka ia berdiri, kemudian, ya, kemudian ia berdiri sebelum dia bertahmid pada Allah dan memujinya dan bersalawat pada Nabi. Wa yad'u bida'awat, dan berdoa dengan beberapa doa. Wa in kana yakhruju ila suq, kalau dia keluar untuk ke pasar, masuk pasar maksudnya, fayati, lalu dia mendatanginya, aghfalaha, makanan, fayajlisu, lalu aku lupa di mana dia berada katanya, lalu ia duduk, maka dia memuji Allah dan bersalawat pada Nabi, wa yad'u bida'awat, dan berdoa dengan beberapa doa. Jadi bahkan masuk ke pasar pun bersalawat pada Rasulullah. Ya, itu momen yang ke-12. Momen yang ke-13 fi salatil Id, pada salat Id. Jadi kalau saran saya doa ini menempati ajaran yang penting, ya. Jadi doa ini ajaran penting dalam Islam. Saya sarankan sih kita punya buku khusus tentang doa, yang saya sarankan itu Hisnul Muslim. Ya, saya pernah menyaksikan Hisnul Muslim ini menjadi patokan doa di hampir di seluruh masjid-masjid Arab Saudi. Pasti ada buku itu. Jadi sudah menyebar ke seluruh dunia. Jadi artinya kalau buku itu menjadi warid, yang menjadi wiridan orang Arab Saudi, berarti itu sudah dilegitimasi lah sebagai buku yang penting, sahih. Ada Hisnul Muslim sudah banyak tersebar, dan itu sudah dialihbahasakan banyak sekali bahasa-bahasa dunia. Nah, kita bisa berpedoman itu. Jadi menurut saya itu, supaya Anda tidak bingung nanti di buku ini doanya begini. Nah, itu yang bisa jadi patokan. Jadi doa ini adalah bagian dari ajaran Islam. Supaya kita tidak begini, sudah menghafal ini, nggak taunya di buku itu beda lagi. Waduh, hafalannya kacau nantinya. Ya. Nambah dikit, kurang dikit. Waduh, yang mana yang benar? Udah pakai itu aja. Karena itu dianggap sahih. Kita tidak mungkin mengumpulkan semuanya. Doa-doa itu banyak sekali, tapi paling tadi Hisnul Muslim itu ada 2 versi. Satu berwarna merah, yang satu hijau. Kalau di Arab Saudi itu harganya 2 rial, nggak tahu sekarang ya. Jadi satu itu 10.000, ya. Jadi ada yang saku, ada yang menengah, ada yang lebar segini. Jadi itu cetakannya aja. Nah, itu sepasang, yang merah dan hijau. Yang merah itu doa-doa sehari-hari, yang hijau itu untuk ruqyah.
Ya, kalau kita punya teman, punya saudara, ya ketempelan jin gitu, jadi kayaknya nggak beres, nah itu ruqyah. Di situ ada penjelasannya. Jadi, kalau terjadi sesuatu ya, jadi itu sepasang kalau bisa. Dari Alqamah Ibnu Mas'ud wa Aba Musa wa Hudzaifah kharaja alaihim Walid bin Uqbah qabla al-Id yauman. Kata Alqamah bahwa Ibnu Mas'ud dan Aba Musa serta Hudzaifah, 3 orang ini. Alqamah bercerita, Ibnu Mas'ud, Aba Musa, Hudzaifah suatu saat kharaja alaihimul Walid bin Uqbah qabla al-Id. Keluar kepada mereka, menjumpai mereka Walid bin Uqbah sebelum Id. Faqala lahum inna hadzal Id qad dana. Fa kaifa takbiru fihi? Id sudah dekat, bagaimana kita bertakbir di dalamnya? Qala Abdullah, tabda'u, mulailah Anda, fatukabbiru takbiratan, ucapkanlah takbir. Ya, taftahu biasalah, Anda memulai dengannya salat. Kan takbiratul ihram kan? Nah, Allahu Akbar. Wa tuhmadu rabbaka wa tusalli 'alan nabi. Anda memuji Allah, memuji Tuhan Anda, bersalawat pada Nabi, tsumma tad'u, kemudian Anda berdoa, wa tukabbiru wa taf'alu mithla dzalik. Kemudian Anda berdoa dan bertakbir dan Anda lakukan seperti itu. Tsumma tukabbiru wa taf'alu mithla dzalik. Kemudian Anda bertakbir dan melakukan seperti itu, tsumma taqra. Jadi ini takbirnya kan berulang-ulang ini. Ya. Salat Id kan takbirnya berulang-ulang. Jadi di rakaat pertama itu 7 selain takbiratul ihram. Di sini nggak dijelaskan jumlahnya ini. Ya. Tapi di hadis yang lain ada 7, di rakaat kedua 5. Tapi tampilah berita tentang 7 dan 5 ini di kitab Subulus Salam dianggap tidak begitu sahih. Tuh ya. Dianggap tidak begitu sahih, kemudian beberapa orang menjalani sholat Id seperti subuh. Jadi kayak subuh, kalau takbirnya nggak ada kan kayak subuh, ya kan, mirip. Nah, itu disangkal oleh beberapa ahli hadis. Makanya baca kitab jangan satu. Jadi kalau menurut tinjauan, contohnya begini, di kitab Subulus Salam dijelaskan begini. Rasulullah menyuruh kalau kita punya minuman lalu dihinggapi oleh lalat, ya, disuruh sekalian ditenggelamin si lalat itu, ya kan? Sebab alasannya sayapnya itu ada yang berbisa, ada yang penawar. Kita nggak pernah tahu dia menghinggapnya itu sayap yang ada bisa apa enggak, kan saru kan, kanan apa kiri, udah lelepin aja sehingga menjadi tawar, itu kan? Nah, Syekh Utsaimin menjawab, kayak Subulus Salam mengatakan itu temuan di zaman dulu katanya. Kalau sekarang modern udah nggak usah pusing-pusing katanya. Nggak usah pusing-pusing, udah buang saja. Kata pengarang Subulus Salam, kalau saya nggak salah nih ya. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan Anda itu tidak yakin pada apa yang disabdakan Rasulullah kalau begitu. Hadisnya sahih. Ya. Rasulullah nyuruh itu tidak ada suruhan suruh minum. Memang nggak ada, tapi larangan minum juga nggak ada. Maksudnya ada kopi dihinggapi lelepakan geleg-geleg gitu. Contohnya begitu. Nggak ada suruhan suruh minum, nggak ada suruhan untuk larangan minum. Tidak ada larangan, tidak berarti kan boleh. Lah kalau memang tidak diminum, buat apa dicelupin? Nah, Syekh Utsaimin menyatakan kalau Anda mencelupkan sayapnya karena mengikuti sunnah Rasulullah, ketika ditumpahkan air itu sudah tawar, jadi kena tanaman sudah tidak bermasalah, dia sudah hambar gitu, ya. Terlepas Anda mau minum apa enggak. Kalau diminum berarti Anda selamat karena bisanya udah hilang. Tapi kalau enggak untuk diminum, buat apa digituin, gitu kan? Syekh Utsaimin menjawab, Anda sudah ittiba'u sunnati Rasulillah. Anda sudah mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi nggak usah karena itu wahyu ya. Yang omongan Rasulullah itu wahyu, pasti ada elatnya.
Itu jawaban dari beliau. Nih ada kopi nih masuk. Kan kita jijik nih. Lah kalau bakalnya nggak diminum, udah tumpahin aja, nggak usah dicelup-celupin. Nah, itu menurut kitab Subulus Salam, ya udah begitu aja katanya. Daripada Anda bingung minum, buang aja udah, ngapain soal lalat jadi bingung. Nah, Syekh Utsaimin membantah, kalau Anda bersikap begitu berarti tidak meneladani Rasulullah. Kan Rasulullah suruh tenggelamin. Tapi Rasulullah tidak menyuruh minum atau melarang minum, itu terserah Anda. Itu kan? Nah, kalau nggak diminum manfaatnya apa? Yaitu tadi, sudah ditawarkan. Air ini kalau menjadi penyiram tanaman, dia sudah netral, gitu katanya. Kata Syekh Utsaimin. Itu kalau penelitiannya bagus. Ya, itu ya. Jadi memang semua yang berasal dari Rasulullah, asal sahih ya, insya Allah pasti ada sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau orang beriman kan dulu nggak punya penelitian ya, tidak sejauh itu, udah nurut aja pokoknya. Disuruh nurut, dilarang menghindar gitu. Itu selamat insya Allah. Seperti babi kan, babi sama sekali tidak dijelaskan, baik dalam Quran maupun hadis. Ilatnya itu, sebabnya dilarang itu apa? Sehingga kita nggak usah keminter. Kenapa sampean nggak makan babi? Mengandung cacing pita, nggak usah, itu keminter berarti. Sok tahu. Satu saja, dilarang. Jadi jawaban itu satu saja, dilarang. Saya berapa kali memberi jawaban begitu, selamat. Ya, ketika menghadap orang Hindu Bali, kenapa tuh babi nggak boleh tuh? Dilarang. Oh gitu, iya dilarang. Oh bukannya muntah ya? Oh bukan. Jadi ada yang mengatakan kalau muntah baru nggak boleh. Itu muntah makanan biasa itu mah. Kalau kita sampai kemelakaran muntah itu haram kan? Wala tusrifu. Bukan babi saja kalau makan nasi, itu kan? Tapi kalau babi nggak ada kaitan dengan muntah, dilarang. Udah selamat kita. Nah kalau dia, kenapa dilarang? Oh kamu aja ngelarang sapi kok, sama aja. Yaitu Allah punya kewenangan untuk melarang dan menyuruh. Ya, kewenangan Allah itu kan melarang dan menyuruh. Enak, saya larang, coba saya pengen tahu kamu mendekati apa enggak. Kan begitu kan? Kalau kita lihat tuh ajaran Islam tuh. Contohnya kita enak-enak makan, Ramadan tutup, nggak makan. Ayo sekarang buka. Contohnya kita, pengen adalah. Saya pengen bukanya nanti, nggak boleh. Harus maghrib buka. Kan Rasulullah mengatakan la yazalun nas bi khair ma'ajalu fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan sepanjang dia menyegerakan buka. Jadi kalau suruh buka, cepat buka. Itu begitu suruhan Rasulullah. Wayanya buka, ya buka. Nah, jadi tutup. Buka, nurut. Nah ini yang mendapat pahala. Tapi kalau kenapa? Nah itu mikir, nggak pol gitu loh. Ya, kita kembali sini. Yang ke-14, momen ke-14, Yaumal Jum'ah wa lailataha, di hari Jumat dan di malamnya. Selain kita disunahkan membaca suratul Kahfi, ya, kita juga disunahkan berselawat pada Nabi. Dari Aus bin Aus coba ini. Aus anaknya Aus, berarti anaknya Al. Anaknya namanya Aus, orang tuanya Aus. Loh, jarang ada orang begitu. Contohnya Pak Mul, kasih anak namanya Mul lagi. Nanti manggil diri sendiri kan? Ini aneh. Iya, apa mereka pengen menciptakan suasana jenaka atau gimana ya? Jadi dia namain anaknya dengan nama dia. Ini Aus bin Aus. Nggak malu, nggak? Kan sahabat-sahabat itu nama-namanya lucu-lucu. Abu Hurairah bapaknya kucing. Coba kalau di Indonesia kan, bapaknya kucing, marah kita. Ya kan? Nanti ada lagi siapa tuh nama-namanya itu? Aneh-aneh itu.
Iya, Abdullah bin Abdullah tuh. Nanti lagi ada yang ke kakeknya. Kalau Rasulullah seperti itu, Hasan Husain tuh, ya. Jadi Rasulullah anaknya Ali itu namanya Hasan. Hasan nanti punya anak Ali. Jadi Hasan punya anak, dia kasih nama Ali. Nanti si Ali ini punya anak Hasan lagi. Kalau menurut kita kerecok nanti Bang. Dia nggak kalah, dia namain lagi bapaknya, dikasih nama anaknya. Iya, Hasan bin Ali. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah mengatakan, "Inna min afdoli ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya hari yang afdol, hari kamu yang afdol hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari itu Adam diciptakan. Wa fihi qubida, dan di hari itu juga Adam diwafatkan. Jadi Adam lahir dan wafat di hari yang sama ya. Rasulullah juga sama ya. Lahir dan wafat tuh hari Senin. Rasulullah tuh lahirnya Senin, wafatnya Senin. Wa fihi nafkhah, dan pada hari itu ditiup. Wa fihi sa'iqah, dan pada hari Jumat juga terjadi kiamat. Tuh, hari Jumat kiamat. Fa'akthiru alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah salawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, maka salat kalian itu akan disampaikan kepadaku. Qala, lalu berkata Aus ini perawinya, qalu, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa turadu salatuna alaik, bagaimana salat kami disampaikan pada Anda, waqad arimta, sementara Anda sudah menjadi tulang belulang. Gimana tuh? Salat kami disampaikan pada Anda, Anda wafat, sudah tulang belulang. Yaqulunan balita, dalam sebuah hadis mengatakan Anda sudah hancur. Qala, Nabi menjawab, Inna Allah azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jalla harrama alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi, menghancurkan jasad nabi-nabi. Jadi jasad nabi-nabi menurut hadis Rasulullah utuh. Ini yang membuat orang Yahudi penasaran. Jadi dia ngontrak dekat Madinah di Haram, ya. Lalu dia buat terowongan tuh. Itu terjadi 19 ini di abad 20 ini. 1960 sekian. Nah, si ketua DKM Masjid Nabawi ini mimpi terus suruh meneliti kuburan beliau. Saya lupa ya anunya apa secara detail isi mimpinya. Singkatnya dia disuruh meneliti kuburan ini. Tapi berulang-ulang mimpinya itu. Tadinya dia mengira ini kerinduan pada Rasulullah. Berulang, akhirnya dia meneliti. Growong, sudah growong, hampir kena. Maka itulah yang menginisiasi pemerintah Arab Saudi sekarang dibenteng. Ya, jadi ada timahnya, ada pokoknya disegel lah. Orang nggak mudah bisa masuk itu. Pasti ada alarmnya dan sebagainya itu. Kayak begitu. Maka kita pengunjung biasa itu hanya bisa melihat ini. Kalau dulu katanya di tahun-tahun yang lalu tuh bisa berkunjung kayak kita datang ke kuburan. Ya, tapi berhubung ini ada orang-orang yang berniat jahat gitu. Di antara itu orang Yahudi. Sampai growong, hampir kena itu. Itu bisa digagalkan. Ya, karena dulu sumur Zam-Zam juga terbuka, orang bisa ngelihat begitu. Tapi sekarang tertutup rapat karena banyak tangan-tangan jahil ya. Mungkin dia bisa masukin racun kan? Bisa saja orang yang lagi haji keracunan semua geger. Nah itu, kita nggak pernah tahu musuh-musuh Islam tuh banyak yang menyelinap. Atau dia sekedar pura-pura mengganti KTP, ya kan? Kata siapa nggak bisa masuk? Bisa. Yang penting orang, ya urusan dia mendapat kendala kita nggak pernah tahu lah. Tapi urusan KTP di pelintir-pelintir, aduh gampang itu. Kemarin ini tertangkap orang,
nggak pakai jilbab, orang Barat masuk ke Masjid Nabawi dia sama askar. Apalagi sekarang Salman ini sekarang berada longgar kan. Kemarin menyambut Donald Trump aja si pembawa acaranya udah ininya nggak rapat nih. Perempuan yang membawa acara itu. Jadi yang apa MC-nya itu perempuan Arab Saudi. Terus pakai ininya nggak rapi-rapi amat, kendor kayak orang Indonesia gitu. Kok ya bisa? Ya itulah sekarang. Di tempat-tempat internasional seperti Riyadh, Jeddah itu udah buka-bukaan. Kalau di Jeddah saya sudah pernah lihat. Ya, jadi pakaian itu seperti ya nggak pakai jilbab perempuan Arab di Jeddah. Saya pernah lihat, itulah orang Arab. Ya, karena itu dianggap zona internasional, tidak dikenakan hukum Islam kecuali kriminal. Kita kembali sini. Kemudian dari Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nyelak dulu bahwa Rasulullah menyatakan bumi, ya, Allah mengharamkan bumi menghancurkan jasad nabi-nabi. Kalau dari sisi nas, dari sisi teks, ini pernah terjadi pada jasad Nabi Sulaiman. Ya kan? Kan di dalam ayat itu ada wa ma ya'lamu mautahu illa dabbatu minal ardi ta'kulu min sa'atah. Tidak ada yang memberitahu kematian Sulaiman kecuali serangga dari bumi itu yang menggerogoti tongkatnya. Ya, kalau kita pelajari dari teks ini, berapa lama yang dibutuhkan oleh rayap untuk menggerogoti kayu? Berapa lama? Seminggu cukup nggak? Kayaknya terlalu cepat. Ya, kayu bisa digerogoti sama rayap itu butuh waktu berapa lama? Artinya Sulaiman tuh kematiannya diketahui setelah ininya apa tuh? Tongkatnya jatuh. Maksud saya, kalaupun itu tidak diketahui oleh rayap, kan namanya jasad itu kan bau. Ya, kalau jasad kita ya, jenazah itu, masa nggak ada bau-baunya? Ya berarti nggak bau. Berarti nggak bau. Nah kalau nggak bau pasti hancur, pasti jatuh itu. Tapi ternyata Allah memberitahu itu diketahui karena rayapnya aja. Jadi kalau rayap ini tidak menggerogoti, ya mungkin dia masih kelihatan padahal sudah meninggal. Contohnya gitu. Itu satu contoh ya. Itu membuktikan memang jasad nabi-nabi itu tidak hancur. Nah ini karena ada pernyataan ini, Yahudi penasaran mau ngorek. Nah, dia nyewa itu digerogoti gerowong, hampir aja kena. Nanti dia akan memutarbalikan fakta. Kamu bilang katanya Nabi dikubur, mana buktinya? Dia bisa ngomong gitu kan. Bisa begitu. Itulah kejahatan Yahudi. Anehnya itu. Kita lanjutkan. Dari Anas, aksiru salata alayya yaumal jum'ah wa lailatu wa walaital jum'ah. Perbanyaklah salat padaku di hari Jumat dan di malamnya. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat satu akan dibalas 10 oleh Allah. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru salata alayya fi yaumil jum'ah. Perbanyaklah salat kepadaku di hari Jumat. Fa innahu laisa ahad. Maka sesungguhnya tidak ada satu orang pun yusalli alayya, berselawat padaku yaumal jumu'ati, di hari Jumat, illa uridat alayya salatu, kecuali salawatnya akan disampaikan padaku, akan nyampe ya pada Rasulullah SAW. Demikianlah, kita ganti pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, hadis ke 1152, berarti 1152, tentang mimbar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an,
annahuma keduanya Abu Hurairah dan Ibnu Umar sami'a Rasulullah, mendengar dari Rasulullah SAW yaqulu ala a'wadi mimbari, bersabda di atas kayu-kayu mimbarnya. Apa isi sabdanya? La yantahiyanna aqwamun, hendaklah kaum-kaum berhenti. Berhenti apa? An wad'imul Jumat, meninggalkan Jumat. Jadi sikap tidak ikut Jumat segera hentikan. Tidak hadir pada Jumat ya. Ini kritik kepada orang yang tidak hadir pada Jumat. Aula yakhtimannallahu ala qulubihim, atau Allah segel hatinya. Allah tutup rapat hatinya. Tsumma la yakununna minal ghafilin. Kemudian akan dicatat mereka termasuk orang yang lalai. Jadi kalau hati itu sudah ditutup oleh Allah, tidak akan pernah terbuka selamanya. Apa kandungan hadis ini? Fi istijabuti khadil mimbar wa huwa sunnatun mujma' alaih. Kita disunahkan ya membuat mimbar. Kita membuat ini sunnah yang sudah disepakati. Wa fihi anal jum'ata fardhu ain, dan pada hadis ini juga ya merupakan dalil bahwa Jumat itu fardhu ain. Wa qala qadiyat qauluhu la yahtaminallahu ala qulubihim tsumma la yakunanna minal ghafilin. Kemudian hadis yang menyatakan Allah akan tutup hatinya dan Allah akan catat orang itu termasuk orang yang lalai. Hujjatun bayyinatun, merupakan hujah yang terang fi wujubil Jumat, pada kewajiban Jumat, wa kauniha fardan, dan menjadi fardu. Idzil iqabu wal wa'id wa tab'u wal khatmu innama yakunu al kabair. Karena kata-kata siksa, ancaman, toba itu ditutup ya. Kan ini berita-berita yang ngewedekaken kalau bahasa Jawa. Ini menandakan bahwa perbuatan itu penting dan kalau ditinggalkan termasuk kabair. Ya, jadi kalau nggak Jumatan itu termasuk dosa besar. Cuma saran dari Syekh Utsaimin, kalau kita safar jangan ngudak Jumatan. Kalau kita safar, sebab kalau kita memilih Jumatan, Anda tidak bisa menjamak sholat dengan asar. Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan menjamak sholat Jumat dengan asar. Tuh. Makanya ada dispensasi, ya kan? Jumat itu dibebaskan dari orang yang safar. Jadi kita lebih memilih safar, memilih zuhur daripada Jumat. Kalau kita bisa melakukannya. Gitu. Contohnya kita bawa mobil sendiri, bukan mobil umum. Kalau mobil umum kan kita nggak bisa ngatur kan. Ini mobil sendiri. Di rest area juga bisa ngepas tuh Jumatan ikut. Kalau Anda sudah memilih Jumat, berarti tidak bisa dijamak. Hanya punya hak qasr. Kan hak safar itu ada dua kan, jamak dan qasr. Nah kalau Anda sudah Jumatan, tidak disarankan oleh Syekh Utsaimin, ya, maka tapi kalau menurut beliau mengqasr ini termasuk rukhsah ya. Jamak qasr ini hak, bukan kewajiban. Kalau menurut Abdul Wahab wajib. Itu bedanya tuh. Ya, kalau menurut Abdul Wahab, yang orang sering tuduh Wahabi, itu wajib. Yang dulu apa itu mitra dari Arab Saudi, ya kan, berbagi tugas nih. Kekuasaan Anda pegang, fatwa saya. Itu dulu berdua ini, ya semacam proklamator lah. Jadi proklamator Arab Saudi dua, Ibnu Su'ud dan Abdul Wahab. Urusan agama diserahkan pada beliau. Katanya sekarang keturunannya juga begitu. Saya dengar. Atau kalau di zaman sekarang mah sudah nggak peduli keturunan kali. Pokoknya yang pintar itu yang jadikan fatwa. Ya. Sekarang Soleh Fauzan ya, yang menjadi pimpinan mufti. Ya. Kita kembali ke sini. Jadi kalau menurut beliau, menurut Abdul Wahab, tidak boleh ada alternatif. Orang yang safar ya harus qasr.
Karena Rasulullah tidak pernah menunjukkan beliau tidak qasar. Jadi kalau safar beliau selalu qasar seingatnya. Maka udah nggak boleh milih, pokoknya begitu aja. Saklek. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan Utsman bin Affan, menantu Rasulullah, pernah mencontohkan memimpin kafilah di Mina. Beliau memimpin sholat zuhur dan asar 4-4. Dijamak memang, tapi 4-4. Ini membuat Ibnu Mas'ud mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi meskipun beliau mengucapkan itu, beliau tetap berjemaah di belakangnya. Jadi perbedaan pendapat yang dibolehkan ya, tidak boleh membuat kita firak. Nah, pisah-pisah, itu biasa perbedaan. Tergantung siapa yang jadi imam, kan? Jadi jangan membuat masalah. Contohnya, imam mau sujud mendahulukan dengkul apa mau tangan, silakan. Kalau kita berpendapat tangan dulu, saat itu kita menjadi makmum, melihat imamnya dengkul dulu, kita ikut dengkul, karena waktu itu kita ngikut dia. Itu bukti toleransi dalam Islam. Saran dari Syekh Utsaimin, kalau ada dua pendapat, contohnya itu menurunkan turun sujud ya, boleh dengkul dulu, boleh tangan dulu, masing-masing punya dalil kan. Kita berpendapat tangan dulu, tapi kita dipimpin oleh imam yang dengkul dulu, maka kita dengkul dulu yang kelihatan. Tapi kalau bacaan kan nggak bisa diraba. Ini doa iftitahnya Allahumma ba'id apa wajah tuh kan kita nggak bisa nanya. Ini punten nanti nggak bisa. Nah, maka kita tidak perlu ngikut. Karena ada hadis innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Jadi kata Syekh Utsaimin, yang diikuti gerak lahiriahnya, bukan ucapan, karena susah dipantau. Nah, kalau kita lihat itu dikaitkan dengan serdadu, maka orang Islam tuh rapih gitu, nggak ada yang menyeleweng, turun itu dulu, ngikut semua, ngikut, tergantung siapa imamnya. Nanti kalau giliran si imam itu menyatakan berpendapat bagusnya dengkul, dia satu saat jadi makmum dipimpin oleh yang tangan dulu, dia harus ngikut tangan dulu. Gitu. Kalau di Al Azhar saya dengar nih, karena di sana itu menghargai semua imam. Jadi diumumkan Pak Ilman sebelum sholat. Nanti imam akan memimpin dengan gaya ya, kata kita gaya mazhab Abu Hanifah contohnya. Gitu kan? Abu Hanifah kalau nggak salah duduk berdirinya begini, ngelewer nih tangannya. Nah, lepas tangan. Gitu kan? Lepas tangan gini, ngelewer. Contohnya gitu, itu diumumkan dengan gaya Abu Hanifah. Jadi di sana menghargai mazhab-mazhab. Dibiasakan begitu mahasiswanya. Maka pulang ke Indonesia, ya dia begitu ngajarkan. Boleh begini, boleh begitu, boleh begitu. Kalau Arab Saudi itu diikat oleh peraturan. Pokoknya begitu. Kenapa begitu? Gitu. Nah, mereka berpendapat ini yang paling sahih. Jadi yang dicontohkan di Masjidil Haram, gerak imam itu gerak yang paling sahih. Mereka juga tahu, bukan nggak tahu, ada begini, ada begitu. Itu yang paling sahih. Jadi itu yang terbaik yang dicontohkan, karena itu dipantau oleh dunia. Tapi kalau di sana kan perguruan ya. Jadi diberitahu, saya nanti akan pakai gaya Malik. Nah, saya gayanya Ahmad. Bukan? Maka di sini ada dua imam, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad, saya Ahmad, gayanya Syafi'i. Imam Syafi'i gayanya Ahmad. Ya nggak apa-apa, tuker nama. Ya kan? Ada Imam Syafi'i tapi bukan Syafi'i yang dijalankan, Ahmad. Jadi ada imam yang ngomongnya pelan banget, sampai geraknya aja nggak ada kedengar. Saya jadi jengkel. Jadi si makmumnya tuh waktu sujud itu yang payah mah. Belum. Makanya saya tepok aja, Mang. Lamun dadi imam sing rose aja menang bae.
Kan yang di belakang kan susah ngikutin. Nah gitu. Itu harusnya duduk bersama ngaji. Duduk bersama. Jadi bukan kita mengingkari orang yang tidak berzikir ba'da sholat, bukan ingkar zikir, bukan, sama sekali bukan. Jadi orang mengira itu ingkar zikir, bukan. Kita berzikir supaya tidak mengganggu orang lain. Karena bab mengganggu ini nggak boleh. Masa zikir nggak boleh? Bukan zikir yang dilarang, bukan. Dia salah paham. Dikiranya nggak zikir, zikir cuma bab mengganggu orang lain. Contohnya ada Jumatan, belum ada yang hadir, baca yang kenceng nggak apa-apa, sekenceng-kencengnya. Tapi begitu ada orang datang, apalagi dia sholat, jangan mengganggu dia, lirihkan. Bukan bacaan Quran yang nggak boleh, suara yang mengganggu, mengganggunya ini. Kan akhlak itu tadi ada 4, membantu, jangan mengganggu, itu prinsip. Jadi kalau sudah bab mengganggu, nah itu tidak boleh. Tapi yaitu yang mengganggu dan diganggu tidak duduk bersama, itu kan? Jadi akhirnya dia tidak dapat info. Itu yang selalu menjadi masalah di masjid. Yang merasa mengganggu dan yang diganggu tidak duduk bersama, jadi dia nggak dengar. Oh begitu, kalau dia dengar kan, oh begitu, ternyata teman saya ini sebenarnya zikir cuma lirih, gitu kan? Bukan anti zikir, bukan. Kan dia nggak tahu tuh, dikiranya anti zikir, bukan kan? Apa istilahnya, jangan sholat, zikir apa sholat jenazah kok cepet-cepet gitu, kayak kucing aja. Nah, dia marah-marah. Bukan kita nggak berzikir, kita mencontoh Rasulullah. Sholat jenazah itu didesain cepat, sehingga tidak disunahkan doa iftitah, tidak disunahkan baca surat. Sholat jenazah tuh memang supaya cepat. Lah ini sudah cepat, setelah itu duduk zikir lagi. Kan begitu kan? Ada orang begitu tuh. Sholatnya kan sudah didesain cepat tuh supaya cepat dikubur gitu loh. Ini mah udah sholat, duduk lagi, zikir lagi lah, sama aja lama itu. Padahal desain supaya cepat. Iya, kadang lebih lama. Dan kita tanpa pengawet, ya kan? Tanpa pengawet. Kalau Anda lihat di Perbawa tuh pakai pengawet. Kita tanpa pengawet. Ya. Saya kebetulan ada saudara yang meninggal ini, jadi saya berkunjung ke sana ngeliat-liat juga. Memang pernyataan bahwa mereka baik ternyata salah. Sekarang mereka juga komersil juga. Sampai ada tulisan yang butuh kipas angin dan blower silakan menyewa. Ya Allah, sampai segitu. Jadi kalau ada AC nyewa. Jadi mereka nyewain gedung aja. Kalau Anda butuh pendingin, sewa lagi. Kejam amat. Terus ceritanya ini bibi dari istri meninggal. Jadi dia pengen kuburnya disandingkan dengan suaminya, yang suami udah meninggal duluan. Tapi selama beberapa tahun dia nggak bayar iurannya. Iurannya murah, 20.000, tapi udah 2 tahun nggak bayar. Gara-gara nggak bayar 2 tahun, maka dia tidak bisa disandingkan dengan si istrinya, si suaminya. Suaminya ini di blok A, di blok B, dia di blok D. Maka tergambar mereka nanti komunikasi susah, itu kan. Iya, nggak bisa ngobrol. Jadi harus dideketin. Nah kalau mau dideketin bayar 30 juta. Waduh, saya bilang kejam amat. Ternyata kita orang Islam jauh lebih baik. Kita mah gratis. Tapi ya itu, ketika kita membayar patungan saben bulan, kita bayar untuk orang yang nggak mampu, malah mereka buat sesuatu di sana. Ya kan? Membayari orang. Waduh, kita ngasih bantuan itu bukan untuk itu. Orang kaya dipungut akhirnya karena dia merasa dibantu. Gali kubur tuh nggak bayar, sampai nanamnya nggak bayar. Orang yang kaya ngebiayain lagi untuk yang macam-macam. Nah kalau begitu diambil aja, ditarik. Nah begitu. Ya, jadi itu ada juga anekdot sih. Kalau di kamar duka ya,
di rumah duka ada yang tadinya Buddha, sekarang Kristen. Buddha selalu jenazahnya pasti dikasih makanan, ada makanan. Jenazahnya itu di dekatnya, walaupun dia tahu nggak dimakan, sesajen lah gitu. Tapi buat dia, bukan buat hantu, bukan buat dewa dia, buat dia. Padahal dia tahu nggak dimakan. Pokoknya dia kalau naruh jenazah pasti depannya ada apel, ada apa gitu. Padahal tahu nggak dimakan. Maka yang Kristen ini, yang Buddha ini ngomong sama yang Kristen. Yang Kristen kan udah nggak ada, gitu-gitu sesajen nggak ada. Awas lu ya, kalau ninggal ntar apel gua jangan diambil lo ya. Gitu. Jadi semua agama ngumpul. Saudara saya ada agama ini, saya bilang saya mah aman. Agama saya aman karena orang Islam tidak pernah ditempatkan di rumah duka. Ya kan? Orang Islam tidak kenal rumah duka. Sebab dia begitu dari rumah langsung dikubur. Tidak ada rumah, kan dia dianu dulu di situ. Awas lu ya, nanti kalau jajar sama gua matinya, apel gua jangan diambil. Dia ngejek sama yang Kristen karena dia udah berubah agama kan. Saya ngomong, saya mah aman ya. Karena saya nggak pernah di sini. Kami langsung dari rumah langsung ke masjid, langsung ke kuburan. Jadi memang desain dari apa yang Allah sampaikan pada Rasulullah sangat cantik. Semuanya kalah. Mereka nyewa gedung itu di angkatan darat ya. Waktu adik saya 75 juta untuk 3 hari. Bayangkan. Jadi nggak main-main orang yang meninggal itu. Demikianlah hadirin, hafidhani hafidhakumullah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan tidak lupa kita selalu berdoa untuk anak-anak kita. Semoga dimudahkan hidupnya, diberkahi dan ditakdirkan Allah menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.